Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 3. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Mengenal Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini berasal dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pada tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Bunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas adalah lambang sila pertama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai adalah lambang sila kedua. 3. Persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng adalah lambang sila keempat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi pada kalimat perintah ini ada kalimat di mana seseorang itu menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Ciri-ciri dari kalimat perintah. 1. Menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Jadi di akhir kalimat itu ada tanda seru. Yang kedua, ada imbuhan lah atau kan. Berikut ini adalah contoh dari kalimat perintah. 1. Tolong matikan keran air itu. Pada kalimat pertama, terdapat imbuhan kan dan tanda seru. 2. Jangan membuat keributan anak-anak. Pada kalimat kedua ada tanda seru di akhir kalimat. Yang ketiga, tutuplah pintu itu. Ada imbuhan lah serta tanda seru di akhir kalimat. Yang keempat, tolong tuangkan air itu. Ada imbuhan kan dan tanda seru pada akhir kalimat. Itu tadi adalah contoh dari kalimat perintah.
Poster. Poster adalah plakat yang di dalamnya terdapat gambar dan huruf yang dituliskan pada kertas yang berukuran besar. Jadi poster ini di dalamnya itu terdapat gambar dan huruf yang ada pada kertas yang berukuran besar. Jadi medianya itu kertas. Poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat-tempat umum. Seperti contohnya di mading sekolah atau di halte tempat pemberhentian bus, ataupun di jalan-jalan raya. Berikut ini adalah contoh dari poster. 1, yaitu poster mengenai lingkungan yang bertemakan tentang lingkungan. Di dalam poster ini terdapat kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, ada poster mengenai pendidikan. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Itu tadi contoh dari poster. Karya seni rupa. Seni rupa dibedakan menjadi 2. 1. Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi. Pada seni rupa 2 dimensi ini memiliki 2 unsur, seperti namanya 2 dimensi yang artinya mempunyai unsur panjang dan lebar. Serta pada seni rupa 2 dimensi ini hanya dapat dilihat dari sisi depan. Yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Pada seni rupa 3 dimensi ini memiliki 3 unsur, seperti namanya juga 3 dimensi, yang artinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Serta pada karya seni 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai arah, dari sisi depan, belakang, samping kanan, maupun samping kiri. Pada karya seni rupa 3 dimensi ini ada wujudnya. Kita dapat memegangnya. Karya seni rupa 3 dimensi ini. Teknik pembuatan seni rupa 2 dimensi. 1 adalah teknik kolase. Jadi, kolase ini merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Dengan cara menempelkan potongan-potongan kertas pada sebuah pola. Ataupun menempelkan biji-bijian. Itu juga termasuk dalam teknik kolase. Yang kedua adalah teknik 3M, yaitu melipat, menggunting, dan merekat. Melipat, seperti ini, memakai kertas lipat. Menggunting, dan merekat. Merekat ini menggunakan lem. Yang ketiga adalah teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan cat air yang digoreskan pada media kertas. Teknik plakat ini hampir sama dengan melukis. Yang keempat adalah teknik cetak. Jadi pada teknik cetak ini anak-anak bisa menggunakan cetakan seperti yang pernah dipraktekkan anak-anak sebelumnya.
mencetak menggunakan pelepah daun pisang atau menggunakan buah belimbing atau menggunakan potongan wortel atau menggunakan dedaunan. Itu yang dinamakan dengan teknik cetak. Jadi ada lukisan, kolase, terus gambar. Itu tadi merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Yang adalah teknik pembuatan seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada teknik cor atau menuang. Ini adalah contoh dari teknik cor atau menuang. Membuat sebuah hiasan atau membuat guci atau membuat hiasan yang ada di dinding patung dengan menggunakan teknik cor atau menuang. Jadi pada teknik cor atau menuang ini sudah ada cetakannya. Jadi saat kita membuat seni rupa 3 dimensi ini menggunakan teknik cor atau menuang, kita tuangkan semen atau tanah liat pada cetakannya, lalu kita tekan-tekan. Setelah itu dikeluarkan dari cetakan, kemudian dijemur. Ini yang namanya teknik cor atau menuang. Yang kedua, ada teknik pahat. Nah, ini contoh dari teknik pahat. Biasanya teknik pahat ini digunakan pada saat pembuatan patung, baik dari batu maupun dari kayu. Jadi, teknik pahat ini digunakan dalam pembuatan seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga ada teknik anyam. Ini gambar dari teknik anyam. Menghasilkan, nah ini adalah peralatan rumah tangga yang menggunakan teknik anyam. Di sini ada tampah atau tempat untuk menyimpan beras atau tempat menyimpan buah-buahan, tikar, itu menggunakan teknik anyam. Yang keempat ada teknik butsir. Pada teknik butsir ini menggunakan pemutar. Jadi saat membuat celengan, guci, vas, teknik butsir ini menggunakan alat pemutar sehingga mudah membentuknya. Pada teknik butsir ini menggunakan bahan tanah liat biasanya. Kemudian dibentuk seperti vas, celengan, cangkir, kendi. Setelah itu dijemur, lalu dimasukkan dalam pembakaran untuk membuat benda yang terbuat dari tanah liat ini menjadi lebih kuat dan tidak mudah retak. Itu tadi beberapa teknik pembuatan seni rupa 3 dimensi. Jadi, vas, asbak, kendi, celengan, tampah, patung, itu adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi yang ada wujudnya. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bersama di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi lebih bersemangat.
Benny dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakan disebut dengan squat jump. Gerakan squat jump terdiri dari 3 rangkaian gerakan, yaitu ada gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Urutan dari gerakan squat jump. 1. Tolakan. Yang kedua, melayang. Melayang itu saat berada di udara. Yang ketiga adalah mendarat. Itu tadi urutan dari gerak squat jump. Manfaat gerakan squat jump bagi kesehatan tubuh. 1. Menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dalam berpikir. Sebelum melakukan squat jump, anak-anak sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melemaskan otot dan mencegah terjadinya cedera otot seperti kram dan nyeri sendi. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Jadi, kebersihan lingkungan sekolah itu bukanlah tanggung jawab petugas kebersihan sekolah atau penjaga sekolah, tetapi tanggung jawab guru, kepala sekolah, murid-murid, maupun penjaga atau petugas sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Berat benda dapat diukur dengan menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang harus kita butuhkan, kita siapkan adalah 1. Gantungan baju. Yang kedua adalah kelereng. Yang ketiga adalah koin. Dan yang keempat adalah kantong plastik transparan. Cara mengukur berat benda dengan timbangan sederhana. Berikut ini adalah cara mengukurnya. 1. Siapkan alat penimbang, yaitu tadi siapkan gantungan bajunya. Yang kedua, letakkan kedua plastik transparan pada kedua ujung timbangan. Yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Kemudian yang keempat, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Contoh pengukuran. Berat satu botol itu sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Kemudian berat 2 kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin.
Berat 3 buku sama dengan 8 jeruk. Jadi 3 buku itu sama beratnya dengan 8 jeruk. Jadi buku lebih berat daripada jeruk karena 3 buku. Jadi anak-anak saat memberikan kata perbandingan, anak-anak perhatikan. Benda yang jumlahnya sedikit itu adalah benda yang sebenarnya itu lebih berat. Atau jeruk lebih ringan daripada buku. Jadi saat anak-anak melihat benda itu jumlahnya lebih banyak, artinya benda itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan benda yang jumlahnya lebih sedikit. Contoh pengukuran yang lain. Berat semangka, berat 1 semangka itu sama dengan 3 pisang. Jadi, semangka lebih berat daripada pisang. Karena semangka jumlahnya di dalam timbangan itu hanya 1. Tetapi sebenarnya semangka ini lebih berat dibandingkan pisang. Atau pisang lebih ringan daripada semangka. Jadi, benda yang jumlahnya itu lebih banyak, sebenarnya benda itu lebih ringan. Karena 1 semangka sama beratnya dengan 3 pisang. Coba kalau sama-sama 1 semangka dan 1 pisang, pasti timbangan yang mengukur semangka akan menjadi turun, yang artinya itu lebih berat. Demikianlah penjelasan materi dari tema 6 subtema 3. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.